Sehari sebelum menikah, aku mendengar suara ini dari kamar hotel kakakku. Ternyata, "Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton." Hari-hari terakhir sebelum pernikahanku dengan Yusuf begitu sibuk. Setiap sudut hotel tempat acara akan dilangsungkan dipenuhi oleh sanak saudara, dekorator, dan panitia pernikahan yang berlalu lalang dengan kesibukan masing-masing. Aku seharusnya merasa bahagia, tapi di balik senyumku, ada perasaan gelisah yang tidak bisa kujelaskan. Aku duduk di salah satu sofa ruang keluarga yang telah disulap menjadi pusat koordinasi acara. Bundaku sibuk berbicara dengan seorang perancang dekorasi, sementara ayah sedang berdiskusi dengan manajer hotel mengenai susunan kursi tamu. Aku mengamati semua itu, berusaha meyakinkan diri bahwa ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Namun, ada sesuatu yang mengganjal di hatiku, sebuah perasaan aneh yang terus menghantuiku sejak beberapa hari terakhir. Kak Eva duduk di sampingku, dengan ekspresi yang sulit kutebak. Sejak awal, ia sangat mendukung pernikahanku dengan Yusuf. Ia membantu memilihkan gaun pengantin, memberi saran tentang menu makanan, bahkan ikut mengurusi daftar tamu undangan. Tetapi, entah mengapa, ada sesuatu dalam sikapnya yang terasa berbeda. Terkadang, aku menangkapnya menatapku dengan sorot mata yang tidak biasa, seperti ada sesuatu yang ingin ia katakan, tapi ia urungkan. "Kamu kelihatan tegang," ucap Kak Eva tiba-tiba, menyenggol lenganku dengan sikunya. Aku tersenyum kecil, mencoba mengusir kekhawatiran yang tidak jelas asalnya. "Mungkin karena banyak hal yang harus dipikirkan," jawabku singkat. Ia mengangguk. "Wajar, namanya juga mau menikah. Tapi jangan terlalu dipikirkan. Semua sudah diatur dengan baik. Percayalah, ini akan menjadi hari yang indah." Aku menghela napas pelan. "Iya, aku harap begitu." Malam semakin larut, tetapi pekerjaannya belum juga selesai. Aku mengamati meja-meja yang sedang dihiasi dengan rangkaian bunga segar, memperhatikan bagaimana para pekerja dengan cekatan memasang lampu-lampu hias di sekitar taman hotel. Aku tahu semua ini dilakukan untukku, untuk pernikahanku. Seharusnya aku bahagia. Tapi, mengapa hatiku terasa berat? Ketika aku bangkit untuk kembali ke kamarku, aku melihat sekilas Yusuf yang berdiri di sudut ruangan, berbincang dengan beberapa kerabatnya. Ia tampak gagah dengan kemeja putih dan senyum hangat yang selama ini membuatku jatuh cinta. Aku ingin mendekatinya, tapi entah mengapa, aku ragu. Aku merasa ada jarak di antara kami, sesuatu yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Tepat saat itu, mataku menangkap sesuatu yang membuatku tertegun. Kak Eva berdiri tidak jauh dari Yusuf. Ia tersenyum, dan Yusuf membalasnya dengan tatapan yang, entahlah, aku tidak bisa mendeskripsikannya dengan pasti. Itu bukan sekadar tatapan biasa antara calon suami dan calon iparnya. Ada sesuatu di sana. Sesuatu yang membuat bulu kuduku meremang. Aku menggelengkan kepala, menepis pikiran-pikiran buruk yang mulai menguasai benakku. Ini hanya kecemasan menjelang pernikahan, bukan? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Aku memaksakan senyum, lalu melangkah pergi menuju kamarku, mencoba mengabaikan perasaan aneh yang semakin kuat menggerogoti hatiku. Tapi, malam ini, untuk pertama kalinya, aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Apakah aku benar-benar mengenal Yusuf? Apakah aku benar-benar mengenal Kak Eva? Malam sebelum pernikahan seharusnya menjadi malam yang penuh kegembiraan dan harapan. Aku seharusnya berbaring di tempat tidur, membayangkan bagaimana esok hari akan menjadi hari paling bahagia dalam hidupku. Tapi, entah mengapa, hatiku terasa gelisah. Aku mencoba memejamkan mata, tetapi bayangan Yusuf dan Kak Eva yang berdiri bersama sore tadi terus berputar di pikiranku. Aku mengingat sorot mata Yusuf saat ia menatap Kak Eva. Ada sesuatu di sana yang tidak bisa kujelaskan. Aku mencoba mengusir pikiran buruk itu. Ini hanya kecemasan biasa. Aku meyakinkan diriku sendiri. Namun, semakin aku mencoba untuk tidak memikirkannya, semakin perasaan itu menekan dadaku. Hingga akhirnya, aku menyerah pada kegelisahanku. Aku duduk di tepi tempat tidur dan menarik napas dalam. Mungkin,
Berbicara dengan Kak Eva bisa membuatku lebih tenang. Lagi pula, ia selalu menjadi tempatku berbagi cerita. Ia selalu ada untukku. Tanpa berpikir panjang, aku mengenakan jubah tidurku dan keluar dari kamar, berjalan menuju kamarnya yang terletak di ujung lorong hotel. Ketika aku semakin mendekat, langkahku melambat. Ada sesuatu yang aneh. Pintu kamarnya tidak sepenuhnya tertutup, sedikit terbuka. Aku ingin langsung mengetuknya, tetapi langkahku terhenti ketika telingaku menangkap suara samar dari dalam. Desahan. Jantungku berdegup kencang. Aku berpikir mungkin aku salah dengar. Mungkin itu suara televisi atau sesuatu yang lain. Tapi kemudian, suara itu terdengar lagi, lebih jelas kali ini. Bersamaan dengan suara seorang pria yang sangat kukenal. Suara Yusuf. Darahku seakan berhenti mengalir. Kakiku mendadak terasa lemas, hampir tidak mampu berdiri tegak. Aku menatap pintu di depanku dengan perasaan campur aduk. Tidak percaya, marah, takut, dan sakit hati bercampur menjadi satu. Tanganku gemetar saat aku mencoba mengendalikan diri. Tidak, ini pasti hanya kesalahpahaman. Mungkin mereka hanya berbicara, dan aku salah menafsirkan situasi. Tapi hatiku tahu. Aku tahu apa yang baru saja kudengar. Aku ingin menerobos masuk, ingin menuntut penjelasan dari mereka, tetapi aku tidak punya kunci cadangan untuk kamar Kak Eva. Aku berdiri di sana, tak tahu harus berbuat apa. Sementara dari dalam kamar, suara-suara itu terus terdengar, seperti cambuk yang mencabik-cabik perasaanku. Aku ingin berteriak. Aku ingin menangis. Aku ingin berlari sejauh mungkin dan berpura-pura bahwa ini semua hanyalah mimpi buruk. Tapi aku tidak bisa bergerak. Yang bisa kulakukan hanyalah berdiri terpaku di depan pintu, merasakan bagaimana dunia yang telah kubangun dengan susah payah mulai runtuh di hadapanku. Dalam keheningan malam, aku bertanya-tanya, bagaimana bisa orang-orang yang paling aku percayai menghancurkan hatiku seperti ini? Aku berdiri kaku di depan pintu kamar Kak Eva. Telapak tanganku mengepal erat, kuku-kuku jariku hampir menancap ke telapak tangan. Suara dari dalam ruangan masih terdengar samar, tapi cukup jelas untuk membuat hatiku hancur berkeping-keping. Nafasku tersengal, dadaku terasa sesak, seakan ada sesuatu yang menekan hingga aku kesulitan bernapas. Aku ingin berpikir jernih, ingin meyakinkan diriku sendiri bahwa aku salah dengar, bahwa ini semua hanya permainan pikiranku yang dipenuhi kecemasan menjelang pernikahan. Tapi suara itu nyata. Yusuf ada di dalam sana, bersama Kak Eva. Aku menelan ludah, berusaha menenangkan gemuruh di dalam dadaku. Jika aku menerobos masuk sekarang, apa yang akan terjadi? Apakah mereka akan mengelak? Apakah mereka akan berbohong di hadapanku? Aku tidak bisa membayangkan harus mendengar alasan-alasan palsu yang hanya akan semakin melukai hatiku. Aku membutuhkan bukti. Aku membutuhkan sesuatu yang bisa mengungkap kebenaran. Sesuatu yang tak bisa mereka sangkal. Dengan tangan gemetar, aku merogoh saku jubah tidurku dan mengeluarkan ponsel. Aku membuka aplikasi perekam suara, menekan tombol rekam, lalu mendekatkan ponsel ke celah pintu. Aku berdiri di sana, membiarkan ponsel itu menangkap semua yang terjadi di dalam. Setiap detik yang berlalu terasa seperti siksaan. Suara bisikan, gumaman samar, desahan, semuanya menusuk jantungku seperti belati tajam. Aku ingin membuang ponsel ini, ingin menghentikan semua ini, tapi aku tahu aku harus bertahan. Aku harus mendengar semuanya. Beberapa kali aku merasakan kakiku hampir lemas. Tubuhku ingin jatuh bersimpuh di depan pintu ini dan menangis. Tetapi aku menahannya. Air mataku hanya menggenang di pelupuk mata, enggan jatuh. Aku tidak ingin menangis sekarang. Tidak di sini. Tidak sebelum aku mendapatkan kebenaran yang selama ini kusembunyikan dari diriku sendiri. Aku tidak tahu berapa lama aku berdiri di sana. Mungkin 5 menit, mungkin lebih. Tapi waktu seakan melambat. Seolah menginginkanku merasakan setiap detiknya dengan penuh penderitaan. Aku terus menggenggam ponselku erat-erat, memastikan rekaman ini tersimpan dengan sempurna. Aku tidak peduli jika tanganku berkeringat, jika jantungku berdegup begitu keras hingga aku merasa kepalaku berdenyut. Satu-satunya hal yang ada dalam pikiranku saat ini adalah mendapatkan bukti. Lalu, tiba-tiba, suara itu mereda. Hening. Aku mendengar langkah kaki mendekat. Jantungku hampir melompat ke tenggorokan.
Sial, mereka akan keluar. Aku harus pergi sebelum mereka menyadari keberadaanku. Dengan gerakan cepat, aku menghentikan rekaman, menyimpan ponsel ke dalam saku, lalu bergegas berlari ke sudut lorong hotel, bersembunyi di balik salah satu pilar besar. Aku menahan napas, berusaha sebisa mungkin agar tidak mengeluarkan suara. Tak lama kemudian, pintu kamar terbuka, dan sosok yang paling tidak ingin kulihat saat ini muncul, Yusuf. Aku menatapnya dari tempat persembunyianku, tubuhku masih menempel erat di pilar. Ia mengenakan kaos abu-abu polos dan celana pendek santai, wajahnya tampak tenang, seakan tak ada beban sedikitpun. Seolah ia bukan pria yang baru saja menghancurkan hatiku. Ia menoleh ke kanan dan kiri, memastikan lorong sepi, lalu berjalan pergi begitu saja. Aku merasakan guncangan hebat dalam dadaku. Mataku mengabur oleh air mata yang mulai mendesak keluar. Ini nyata. Aku tidak lagi bisa menyangkalnya. Yusuf, pria yang seharusnya menikah denganku esok hari, baru saja keluar dari kamar Kak Eva. Aku tidak tahu apa yang mereka lakukan di dalam sana, tapi rekaman di ponselku mungkin bisa menjawabnya. Tanganku merogoh ponsel dengan gerakan gemetar, membuka aplikasi rekaman. Aku melihat file terbaru dengan durasi beberapa menit, bukti bahwa aku tidak berhalusinasi. Aku ingin memutarnya, ingin mendengar semuanya dengan lebih jelas, tapi aku tahu ini bukan tempatnya. Aku harus kembali ke kamarku, harus mengunci diri di dalam dan mendengarkan ini sendirian. Dengan langkah berat, aku menyusuri lorong, masuk ke kamarku, dan menutup pintu rapat-rapat. Jantungku masih berdebar kencang, kepalaku terasa berat, dan ada perasaan mual yang mulai merayapi perutku. Aku menatap layar ponselku selama beberapa detik, ragu apakah aku benar-benar ingin mendengarkan rekaman ini. Tapi aku tahu, aku tidak bisa lari dari kenyataan. Aku menekan tombol putar. Suara pertama yang kudengar adalah suara Kak Eva, terdengar pelan, hampir seperti bisikan. Kamu yakin dia nggak curiga? Lalu suara Yusuf menyusul, lebih jelas, lebih familiar. Enggak, dia terlalu sibuk dengan persiapan pernikahan. Hatiku mencelos. Nafasku tercekat. Aku mendengarkan lebih jauh, membiarkan kata-kata mereka menusuk hatiku seperti ribuan duri tajam. Setiap kalimat yang terucap dari mulut mereka menghapus sisa-sisa kepercayaan yang selama ini kubangun dengan Yusuf. Ketika rekaman itu berakhir, aku menatap ponselku dengan mata kosong. Ini bukan mimpi buruk. Ini kenyataan. Dan kini aku harus memutuskan apa yang akan kulakukan dengan kebenaran yang baru saja kudapatkan. Aku tidak tidur semalaman. Rekaman suara itu terus terngiang di kepalaku, berputar berulang kali seperti kutukan yang tidak bisa kuhindari. Setiap kata yang keluar dari mulut Yusuf dan Kak Eva seakan mencabik-cabik perasaanku, meremukkan setiap keping kepercayaan yang pernah aku berikan pada mereka. Aku duduk di tepi tempat tidur dengan ponsel masih tergenggam di tanganku. Jari-jariku gemetar. Pagi datang tanpa permisi. Sinar matahari menyelinap melalui celah tirai jendela, menerangi kamarku yang berantakan. Tapi hatiku lebih berantakan dari apapun yang bisa dilihat mata. Seharusnya hari ini adalah hari paling bahagia dalam hidupku, hari pernikahanku. Tapi yang aku rasakan hanyalah kehancuran. Aku tahu aku tidak bisa diam saja. Aku harus menghadapi mereka. Aku harus mendengar langsung dari mulut mereka bagaimana mereka bisa tega melakukan ini padaku. Dengan langkah berat, aku berdiri, menatap bayanganku di cermin. Mataku sembab, wajahku pucat, tetapi ada api yang berkobar di dalam diriku. Aku bukan perempuan lemah. Aku tidak akan membiarkan mereka menghancurkan hidupku tanpa pertanggungjawaban. Dengan tekad bulat, aku keluar dari kamar dan berjalan menuju kamar Kak Eva. Aku tidak peduli jika orang lain melihatku. Aku tidak peduli jika ini akan membuat keributan. Aku harus menyelesaikan ini. Saat aku tiba di depan pintu, aku tidak ragu-ragu lagi. Aku mengetuk pintu dengan keras, hampir seperti menggedor. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka, dan di sanalah Kak Eva berdiri, masih mengenakan piyama sutra, rambutnya sedikit berantakan. Matanya melebar saat melihatku, seolah tidak menyangka aku akan datang pagi-pagi begini dengan ekspresi marah yang tidak bisa kusembunyikan. "Dinda? Ada apa?" tanyanya dengan nada bingung, atau mungkin hanya pura-pura bingung. Aku tidak menjawab.
Aku mendorong pintu lebih lebar dan masuk ke dalam kamar tanpa diundang. Aku tidak berharap ada Yusuf pagi itu di kamar hotel Kak Eva. Tapi mataku langsung menemukan sosok Yusuf. Di sana ia berdiri, mengenakan kaos putih dengan celana pendek, ekspresinya tegang. Hatiku mencelos lagi, meskipun aku sudah tahu sebelumnya. Tapi melihatnya di depan mataku sendiri, berdiri di kamar Kak Eva dengan pakaian santai, benar-benar menghancurkanku. Tidak ada lagi alasan. Tidak ada lagi kebohongan yang bisa menutupi ini. Aku menatap mereka bergantian. Nafas tersengal karena menahan amarah dan sakit hati. Lalu, tanpa bicara sepatah kata pun, aku mengeluarkan ponselku dan memutar rekaman yang aku rekam semalam. Suara mereka memenuhi ruangan. Suara Yusuf. Suara Kak Eva. Kata-kata mereka, kebohongan mereka, pengkhianatan mereka. Wajah Kak Eva langsung berubah pucat. Tangannya terangkat ke bibirnya, seolah tidak percaya bahwa aku memiliki bukti yang tak terbantahkan. Yusuf, di sisi lain, tampak tegang tetapi mencoba tetap tenang. "Dinda," kata Yusuf akhirnya, suaranya rendah dan hati-hati. "Aku bisa jelasin." Aku tertawa pahit. "Jelaskan? Mau jelasin apa lagi, Yusuf? Aku sudah dengar semuanya semalam. Aku sudah lihat semuanya." Kak Eva mencoba menyentuh lenganku, tetapi aku mundur selangkah, menepis sentuhannya dengan tatapan penuh kebencian. "Dinda, aku nggak bermaksud." "Tidak bermaksud," suaraku meninggi, nyaris bergetar. "Kamu tidur dengan calon suamiku malam sebelum pernikahanku. Kak, kamu tahu apa artinya itu?" Kak Eva terdiam, matanya mulai berkaca-kaca. Tapi aku tidak peduli. Air mata itu tidak akan menghapus pengkhianatannya. Tidak akan menghapus rasa sakit yang ia sebabkan. Yusuf menghela napas panjang, lalu mengusap wajahnya dengan kedua tangan. "Dinda, dengarkan aku dulu. Aku dan Eva, kami pernah punya masa lalu. Dulu, sebelum aku bertemu kamu, aku mencintai Eva. Tapi dia memilih pria lain, dan kami berpisah. Aku mencoba melupakan dia. Aku mencoba membangun hidup baru denganmu." Aku tertawa sinis. "Mencoba melupakan, ya? Lalu kenapa, Yusuf? Kenapa kau kembali kepadanya tepat sebelum pernikahan kita? Apa aku ini hanya pelarian?" Yusuf tidak menjawab. Dia hanya menunduk, tidak bisa menatap mataku. Aku beralih ke Kak Eva. "Dan kamu, aku menganggapmu kakakku. Aku percaya padamu. Kamu selalu ada di sisiku, mendukungku. Tapi ternyata selama ini kamu hanya menusukku dari belakang." Air mata jatuh dari mata Kak Eva, tetapi aku tidak tersentuh. Ia menggeleng pelan. "Aku nggak tahu harus ngomong apa, Dinda. Aku menyesal." "Menyesal?" Suaraku terdengar bergetar karena marah. "Kalau aku tidak memergoki kalian, kalau aku tidak merekam ini, apakah kalian akan menyesal? Atau kalian akan terus bermain di belakangku?" Tidak ada yang menjawab. Hening memenuhi ruangan, hanya suara napas kami yang terdengar. Setelah itu, aku berbalik dan berjalan keluar, meninggalkan mereka dalam keheningan yang penuh dengan penyesalan. Aku keluar dari kamar Kak Eva dengan langkah gontai, seakan seluruh energi dalam tubuhku telah terkuras habis. Lorong hotel yang tadi terasa begitu hangat kini berubah menjadi dingin dan sunyi. Aku tidak tahu kemana harus pergi. Aku hanya tahu aku tidak ingin berada di dekat mereka lagi. Tidak di dekat Yusuf, tidak di dekat Kak Eva. Aku ingin pergi sejauh mungkin dari orang-orang yang telah menghancurkan kepercayaanku. Aku kembali ke kamarku dan menutup pintu rapat-rapat, menguncinya dari dalam. Begitu punggungku menyentuh pintu, seluruh tubuhku melemas. Aku merosot ke lantai, menenggelamkan wajahku di kedua lutut. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya jatuh juga, mengalir tanpa henti seperti air bah. Aku menangis bukan hanya karena Yusuf telah mengkhianatiku, tetapi juga karena pengkhianatan itu datang dari orang yang paling dekat denganku, Kak Eva, kakakku sendiri. Kupandangi gaun pengantin yang tergantung di dekat jendela, putih, indah, dan sempurna. Gaun itu seharusnya kupakai hari ini. Aku seharusnya tersenyum bahagia, melangkah ke pelaminan, diiringi doa dan restu keluarga. Tapi sekarang, semuanya terasa seperti ilusi belaka.
Pernikahan yang telah kusiapkan selama berbulan-bulan hancur dalam hitungan jam. Aku tidak tahu berapa lama aku duduk di lantai seperti itu. Aku hanya sadar waktu berlalu ketika suara ketukan pelan terdengar dari pintu. Aku mengabaikannya. Aku tidak ingin bertemu siapapun. Tapi ketukan itu kembali terdengar. Kali ini lebih mendesak. "Dinda, tolong buka pintunya." Suara itu. Yusuf. Aku mengepalkan tangan, rahangku mengeras. Dengan langkah cepat, aku berdiri dan berjalan ke pintu, membukanya dengan kasar. Dan di sanalah ia berdiri. Wajahnya terlihat kacau. Matanya penuh dengan penyesalan, rambutnya sedikit berantakan, dan ia tampak seolah telah kehilangan arah. "Apalagi?" tanyaku dingin. "Dinda, aku mohon." Yusuf mencoba meraih tanganku, tetapi aku mundur, menepis usahanya. "Aku tidak ingin disentuh olehnya lagi." "Jangan sentuh aku," kataku tegas. "Tidak ada yang bisa kau katakan untuk memperbaiki semua ini." Yusuf menarik napas panjang, seolah sedang menahan diri agar tidak hancur. "Aku tahu aku telah melakukan kesalahan besar. Aku tahu aku menyakitimu, dan aku tidak akan membela diri. Tapi aku masih mencintaimu. Dinda, tolong maafkan aku agar pernikahan kita berjalan lancar." Aku tertawa pahit. "Setelah yang kau lakukan, kau masih berharap aku masih bisa mempercayaimu?" "Dinda, aku khilaf," katanya lirih. Aku tidak tahu apa yang kupikirkan. Aku terlalu bodoh. Aku membiarkan masa lalu menguasai pikiranku. Tapi aku sadar sekarang, akulah yang salah. Aku ingin menebus kesalahanku." Aku menatapnya dengan tajam, mencoba menemukan sedikit kejujuran dalam kata-katanya. Tapi semua itu terdengar seperti alasan yang basi. "Aku nggak nyangka kalian tega seperti ini di belakangku," kataku dengan suara yang lebih tenang, tetapi tetap tajam. Yusuf menundukkan kepalanya, seolah tahu bahwa kata-kata itu benar adanya. "Aku mohon maafkan aku Dinda. Aku hanya ingin kesempatan kedua." "Dinda, tolong dengarkan aku juga." Aku menoleh, dan di sana, berdiri Kak Eva. Matanya sembab, wajahnya tampak lebih lelah daripada sebelumnya. Ia tampak seperti seseorang yang baru saja kehilangan segalanya. Aku tidak ingin mendengar lebih banyak omong kosong, tetapi sebelum aku sempat mengusirnya, ia berbicara. "Aku tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi," katanya, suaranya bergetar. "Aku tidak punya alasan yang bisa membenarkan perbuatanku. Aku telah melakukan hal terburuk yang bisa dilakukan seorang kakak pada adiknya sendiri." Aku menggigit bibir, mencoba menahan emosiku yang kembali meluap. "Lalu, apa maumu sekarang?" "Aku ingin kau tahu bahwa aku menyesal," katanya pelan. "Aku tidak mengharapkan kau memaafkanku sekarang. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku sadar aku telah kehilangan seseorang yang paling berharga dalam hidupku. Kau." Aku menghela napas berat. Bagian dari diriku ingin memaafkan, ingin mempercayai bahwa Kak Eva sungguh menyesal. Tapi bagian lain dari diriku masih terlalu marah, terlalu sakit. "Kak Eva, kau kakakku," kataku akhirnya. "Seharusnya kau melindungiku. Seharusnya kau ada di sisiku, bukan menusukku dari belakang." Kak Eva menundukkan kepalanya, air mata jatuh di pipinya. "Aku tahu." Aku menatap mereka berdua. Yusuf yang memohon kesempatan kedua, Kak Eva yang berharap bisa memperbaiki kesalahannya. Tetapi aku tahu, beberapa hal dalam hidup tidak bisa diperbaiki. Aku menghela napas, kemudian berkata dengan mantap, "Butuh waktu." Yusuf tampak terpukul, tetapi ia tidak membantah. Kak Eva juga hanya menunduk dalam diam. Aku menatap mereka sekali lagi, lalu menutup pintu tanpa menunggu jawaban. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku tidak tahu apakah aku bisa benar-benar memaafkan mereka suatu hari nanti. Tapi satu hal yang aku tahu pasti, aku harus menyelamatkan diriku sendiri sebelum aku hancur lebih jauh. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap kosong ke arah jendela kamar hotel yang memperlihatkan langit pagi yang perlahan cerah. Seharusnya hari ini adalah hari pernikahanku, hari di mana aku melangkah ke altar dengan kebahagiaan dan harapan. Tapi yang tersisa hanya kehancuran. Baru tadi malam, aku melihat sendiri bagaimana tunanganku dan kakakku mengkhianatiku.
bagaimana semua rencana indah yang telah kususun dengan hati-hati hancur begitu saja. Aku menggigit bibirku, merasakan kemarahan yang mulai membakar dari dalam. Aku telah memberikan seluruh kepercayaanku pada mereka. Yusuf, pria yang selama ini kucintai, yang kuserahkan hati dan hidupku, ternyata masih terikat dengan bayangan masa lalunya bersama Kak Eva. Dan Kak Eva, kakakku sendiri, orang yang seharusnya menjadi pelindungku, malah menjadi orang yang paling melukaiku. Aku tidak bisa membiarkan ini berakhir begitu saja. Aku tidak bisa membiarkan mereka lolos setelah menyakitiku. Aku bisa saja menangis dan mengasihani diri sendiri, tapi aku memilih sesuatu yang lain. Aku memilih untuk membalas mereka. Bukan dengan amarah yang buta, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan sesuatu yang lebih menyakitkan. Menghancurkan harga diri dan reputasi mereka, sebagaimana mereka telah menghancurkan hatiku. Aku bangkit berdiri dan berjalan menuju meja rias, menatap pantulan diriku di cermin. Mata sembab dan wajah yang terlihat lelah, tetapi di balik itu ada tekad yang menyala. Aku akan membuat mereka menyesali perbuatan mereka, dan aku akan melakukannya dengan cara yang elegan. Langkah pertama adalah memastikan bahwa semua orang tahu tentang pengkhianatan ini. Aku membuka ponselku dan melihat rekaman yang telah kurekam semalam. Suara Yusuf dan Kak Eva jelas terdengar, tanpa bisa disangkal. Jika rekaman ini diputar di depan semua orang, tidak akan ada tempat bagi mereka untuk bersembunyi. Aku memejamkan mata, mengatur napas, lalu mulai menyusun rencanaku dengan hati-hati. Aku tidak ingin terburu-buru. Aku ingin memastikan bahwa setiap langkah yang kuambil sempurna. Aku tidak akan membiarkan emosi mengaburkan pikiranku. Pernikahan ini sudah terlanjur disiapkan dengan megah. Keluarga besar dari kedua belah pihak sudah datang. Teman-teman dan kolega telah berkumpul di aula hotel. Semua orang mengharapkan sebuah pernikahan yang indah, dan itulah yang akan mereka dapatkan. Hanya saja, bukan pernikahan seperti yang mereka bayangkan. Aku mengambil ponsel dan menghubungi manajer acara pernikahan, menyuruhnya untuk memastikan bahwa sistem audio dan proyektor di aula pernikahan berfungsi dengan baik. Aku mengatakan kepadanya bahwa ada perubahan kecil dalam agenda acara, sesuatu yang ingin kutampilkan sebagai kejutan. Aku berbicara dengan suara tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Setelah itu, aku menghubungi salah satu teman dekatku, Rina, seseorang yang selalu ada untukku dan bisa dipercaya. Aku menceritakan semuanya kepadanya. Pengkhianatan Yusuf dan Kak Eva, rekaman yang kumiliki, dan rencana yang ingin kulakukan. Dinda, kamu yakin ingin melakukan ini? Tanya Rina setelah mendengar ceritaku. Aku tidak pernah siakir ini dalam hidupku, jawabku dengan mantap. Rina terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, kalau itu yang kamu mau, aku akan membantumu. Aku tersenyum kecil, merasa sedikit lebih kuat karena tahu aku tidak sendiri. Aku lalu menyiapkan diriku untuk acara nanti. Bukan sebagai seorang pengantin yang bahagia, tetapi sebagai seseorang yang akan mengungkap kebenaran di depan semua orang. Aku mengenakan gaun putihku, bukan karena aku masih ingin menikah, tetapi karena aku ingin menunjukkan bahwa akulah yang seharusnya berdiri di sana dengan penuh kebanggaan. Bukan sebagai wanita yang ditinggalkan, tetapi sebagai wanita yang berani melawan ketidakadilan. Saat aku melihat bayanganku di cermin sekali lagi, aku tidak lagi melihat seorang perempuan yang patah hati. Aku melihat seseorang yang lebih kuat, lebih tegas, dan siap menghadapi dunia. Aku menarik napas dalam, lalu melangkah keluar dari kamar, menuju perang yang telah kurencanakan dengan hati-hati. Hari ini, mereka akan mendapatkan balasan yang pantas. Langit sore masih kekuningan ketika aku melangkah keluar dari kamar hotel. Udara di koridor terasa lebih dingin daripada biasanya, atau mungkin hanya perasaanku saja. Setiap langkah yang kuambil terasa berat, bukan karena aku ragu dengan keputusanku, tetapi karena aku tahu bahwa setelah hari ini, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Aku mengenakan gaun pengantin putih yang sudah kupilih berbulan-bulan lalu, tetapi kini rasanya tidak lebih dari sekadar kostum dalam pertunjukan yang akan segera kusutradarai. Di luar, para tamu mulai berdatangan. Aku bisa mendengar suara riuh mereka di aula utama hotel. Aku membayangkan senyum dan tawa mereka, mereka yang datang untuk menyaksikan kebahagiaanku, tidak menyadari bahwa mereka akan menjadi saksi dari sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar pernikahan. Aku melihat diriku di cermin untuk terakhir kali sebelum keluar dari kamar. Wajahku tampak tenang,
tetapi di balik ketenangan itu ada badai yang siap dilepaskan. Saat aku berjalan melewati lorong menuju aula utama, aku bertemu dengan Mama dan Papa. Mata mereka berbinar penuh haru, mengira ini adalah momen yang kutunggu-tunggu. Mama menggenggam tanganku erat, seolah ingin memastikan aku baik-baik saja. "Kamu cantik sekali, Nak," katanya dengan suara penuh kebanggaan. Aku tersenyum kecil, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. Aku tidak ingin mengecewakan mereka, tetapi aku juga tidak bisa membiarkan diriku dipermainkan. Aku menelan semua emosi yang berkecamuk dan berkata dengan lembut, "Terima kasih, Ma." Kami melangkah ke dalam aula, tempat semua tamu telah berkumpul. Dekorasi ruangan begitu indah, bunga-bunga segar menghiasi setiap sudut, lampu kristal berkilauan, dan alunan musik lembut mengisi udara. Seharusnya ini adalah momen paling bahagia dalam hidupku, tetapi yang kurasakan hanyalah kehampaan. Di ujung ruangan, Yusuf sudah berdiri mengenakan jas putih dengan ekspresi yang sulit diartikan. Matanya mencari-cari wajahku saat aku melangkah mendekat, seakan berharap bisa membaca pikiranku. Di antara tamu yang duduk di barisan depan, aku melihat Kak Eva. Wajahnya pucat, dan ada kegelisahan di matanya. Dia tahu apa yang akan terjadi. Aku terus melangkah dengan tenang. Setiap orang di ruangan ini mengira mereka sedang menyaksikan pernikahan yang sempurna. Tapi mereka tidak tahu bahwa sebentar lagi, segalanya akan berubah. Begitu aku sampai di hadapan para tamu, Yusuf mencoba tersenyum padaku. Senyum yang dulu mampu membuat hatiku berdebar, kini tak berarti apa-apa lagi. Aku menatapnya dengan dingin sebelum akhirnya mengambil mikrofon yang telah disiapkan oleh panitia pernikahan. Semua orang terdiam, menatapku dengan penuh antisipasi. "Terima kasih sudah datang hari ini," suaraku terdengar jelas di ruangan yang sunyi. "Aku tahu kalian semua hadir di sini untuk merayakan pernikahan kami, tetapi sebelum itu, ada sesuatu yang ingin kutunjukkan kepada kalian." Aku memberi isyarat kepada teknisi di belakang untuk memutar video yang telah kusiapkan. Dalam hitungan detik, suara yang begitu familiar menggema di seluruh ruangan. Suara Yusuf dan Kak Eva, suara mereka yang saling berisik di dalam kamar semalam. Suasana di aula pernikahan berubah drastis begitu rekaman itu diputar. Jika sebelumnya ruangan ini dipenuhi dengan kebahagiaan dan harapan, kini yang tersisa hanyalah keterkejutan dan ketidakpercayaan. Setiap kata, setiap desahan, setiap pengakuan yang terekam terdengar begitu jelas di antara dentingan gelas-gelas yang sempat bersulang dan tawa yang kini membeku di udara. Tidak ada yang menyangka bahwa hari yang seharusnya menjadi perayaan cinta ini berubah menjadi panggung pengungkapan skandal yang begitu menggemparkan. Aku berdiri di tengah aula, memandangi raut wajah para tamu yang dipenuhi keterkejutan. Beberapa dari mereka menutup mulut dengan tangan, seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Yang lain berbisik satu sama lain, mencoba mencari penjelasan atas apa yang sedang terjadi. Di barisan depan, wajah Mama dan Papa tampak pucat, seolah mereka baru saja ditampar kenyataan yang begitu menyakitkan. Di sebelahku, Yusuf tampak panik. Tubuhnya menegang, keringat mulai mengalir di pelipisnya, dan tatapannya berlari-lari ke segala arah, mencari jalan keluar dari situasi yang begitu memalukan ini. Dia mencoba mengambil mikrofon dari tanganku, tetapi aku melangkah mundur, menatapnya dengan dingin. "Dinda, aku bisa menjelaskan," katanya dengan suara bergetar. Aku tertawa kecil, namun tidak ada kebahagiaan dalam tawaku. "Menjelaskan apa, Yusuf?" "Menjelaskan bagaimana kau menghabiskan malam sebelum pernikahan kita dengan kakakku sendiri." Ruangan semakin riuh. Semua mata kini tertuju pada Yusuf dan Kak Eva, yang duduk membeku di kursinya. Kak Eva terlihat lebih hancur daripada Yusuf. Wajahnya yang biasanya penuh percaya diri kini tampak penuh ketakutan dan rasa malu. Tangannya gemetar saat dia mencoba mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada satupun kata yang keluar dari bibirnya. "Dinda, aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi," katanya dengan suara nyaris berbisik. Aku tidak pernah berniat menyakitimu." Aku menatapnya tajam, lalu menoleh ke arah para tamu. "Kalian semua datang ke sini untuk menyaksikan pernikahan yang indah, untuk merayakan cinta. Tapi inilah kenyataannya." Aku mengangkat dagu, memastikan suaraku tetap tegas meskipun dadaku sesak oleh emosi.
Inilah orang yang hampir kunikahi. Orang yang berjanji akan mencintaiku, tetapi justru mengkhianatiku bahkan sebelum hari pernikahan kami tiba. Aku merasakan tatapan semua orang padaku, tetapi aku tidak peduli. Aku tidak akan menjadi wanita yang diam saja ketika dikhianati. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja setelah menghancurkan hatiku. Dari sudut ruangan, aku melihat keluarga Yusuf tampak terpukul. Ibunya menatap putranya dengan mata berkaca-kaca, sementara ayahnya duduk diam dengan rahang mengatup rapat, ekspresinya tidak bisa ditebak. Mereka tidak berkata apa-apa, tetapi aku bisa melihat kekecewaan yang terpancar jelas dari wajah mereka. Mama akhirnya berdiri, wajahnya masih pucat tetapi penuh kemarahan. Dia melangkah mendekati Kak Eva dan menatapnya dengan mata yang tajam. "Eva, bagaimana bisa kau melakukan ini pada adikmu?" Suaranya lirih, tetapi syarat dengan kekecewaan yang menusuk. Kak Eva membuka mulutnya, tetapi tidak ada kata yang keluar. Dia hanya menunduk, air matanya mulai mengalir di pipinya. Aku menghela napas panjang, lalu berbalik menatap Yusuf untuk terakhir kalinya. Aku tidak akan menikah dengan seseorang yang tidak bisa setia bahkan sebelum pernikahan dimulai. Dan aku tidak akan memaafkan pengkhianatan seperti ini. Tanpa menunggu jawaban, aku melepas buket bunga yang kugenggam dan membiarkannya jatuh ke lantai. Aku merapikan gaunku, lalu melangkah pergi dari aula, meninggalkan kekacauan di belakangku. Aku bisa mendengar suara Yusuf memanggilku, bisa merasakan mata semua orang mengikuti langkahku, tetapi aku tidak peduli. Saat aku keluar dari aula dan melangkah ke koridor hotel, aku merasa beban berat terangkat dari dadaku. Aku tidak lagi terikat pada pernikahan yang penuh kebohongan. Aku tidak lagi menjadi wanita yang harus menahan sakit hanya demi mempertahankan sesuatu yang sudah hancur. Aku melangkah keluar dari aula dengan kepala tegak, tetapi begitu sampai di luar, aku merasa kakiku sedikit lemas. Aku bersandar di dinding lorong hotel, menarik napas panjang, mencoba menenangkan gemuruh dalam dadaku. Suara dari dalam aula masih terdengar, keributan, bisik-bisik tajam, dan ketegangan yang menggantung di udara. Aku tahu, aku baru saja menyalakan api yang akan membakar segalanya. Aku memejamkan mata sejenak, berusaha menenangkan diri. Namun, sebelum aku sempat mengumpulkan kekuatan, suara langkah kaki tergesa-gesa terdengar mendekat. Aku menoleh, dan melihat Yusuf keluar dari aula dengan wajah penuh kepanikan. "Dinda, tunggu," serunya, berlari ke arahku. Aku menegakkan tubuh, mempersiapkan diri menghadapi apapun yang akan dikatakannya. Begitu dia berdiri di hadapanku, aku bisa melihat bagaimana tubuhnya sedikit gemetar. "Dinda, kumohon dengarkan aku. Aku tidak ingin ini berakhir seperti ini," katanya, suaranya serak. Aku tertawa kecil, penuh sarkasme. "Seperti ini?" Aku mengulang kata-katanya. "Seperti apa, Yusuf?" "Seperti pernikahan yang bahagia, sementara kau dan Kak Eva diam-diam menyimpan rahasia yang kotor." Dia mengusap wajahnya dengan frustasi. "Aku memang salah, aku mengakuinya. Tapi itu tidak berarti aku tidak mencintaimu." Aku mendengus, merasa geli dengan kata-katanya. "Cinta." Aku menatapnya tajam. "Kau benar-benar berani menggunakan kata itu, ya?" Aku menggeleng, menahan marah. "Cinta macam apa yang tega mengkhianati, Yusuf? Jika kau benar-benar mencintaiku, kau tidak akan melakukan ini." Dia terdiam, tidak bisa membantah. Dari sudut mataku, aku melihat Kak Eva keluar dari aula, wajahnya penuh ketakutan. Matanya merah dan basah, wajahnya masih diliputi kepanikan. Saat dia melihatku, dia menghentikan langkahnya, seolah tidak tahu harus berbuat apa. "Dinda," suaranya hampir tak terdengar. Aku menoleh ke arahnya dengan tatapan dingin. Aku ingin sekali meluapkan semua kemarahanku padanya, ingin menegurnya, ingin memaki-makinya. Tapi aku sadar, tidak ada gunanya. Kata-kata tidak akan bisa membalikan waktu. Kata-kata tidak akan bisa menghapus luka yang dia tinggalkan dalam hatiku. Mama dan Papa keluar beberapa saat kemudian. Wajah mereka masih syok dengan apa yang baru saja terjadi. Mama menghampiriku lebih dulu, menatapku dengan mata penuh kesedihan. "Dinda, nak," suaranya gemetar. Kenapa semua ini bisa terjadi?"
Aku menelan ludah, berusaha mengendalikan emosiku. Tanyakan pada mereka, Ma, kataku, melirik ke arah Yusuf dan Kak Eva. Mama menoleh ke arah Kak Eva, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat kekecewaan yang begitu dalam di matanya saat memandang kakakku sendiri. Kamu benar-benar tega melakukan ini pada adikmu. Suara Mama bergetar, tetapi ada kemarahan yang tertahan di baliknya. Kak Eva menunduk, tangannya meremas gaun yang dikenakannya. Ma, aku tidak tahu harus berkata apa. Papa, yang sejak tadi diam, akhirnya berbicara. Suaranya rendah, tetapi tajam. Kamu tahu apa yang harus kamu katakan, Eva? Kamu harus menjelaskan bagaimana kamu bisa mengkhianati adikmu sendiri. Air mata mulai mengalir di pipi Kak Eva. Aku tidak pernah berniat menyakitinya, Pak. Suaranya pecah. Semua ini terjadi begitu saja. Aku tertawa getir. Terjadi begitu saja. Aku mengulang kata-katanya dengan nada penuh sarkasme. Pengkhianatan seperti ini tidak pernah terjadi, begitu saja, Kak Eva. Suasana semakin tegang. Para tamu masih berkumpul di dalam aula. Beberapa dari mereka keluar untuk melihat apa yang sedang terjadi. Keluarga Yusuf berdiri di dekat pintu. Wajah mereka tidak kalah hancurnya. Ibunya menatap putranya dengan mata yang penuh rasa malu dan kecewa. Apa yang harus kami katakan pada semua orang, Yusuf? Suara ayahnya terdengar berat. Kamu membuat kami malu. Yusuf hanya menunduk, tidak bisa menjawab. Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Aku sudah cukup berbicara. Aku tidak perlu mendengar lebih banyak kebohongan atau alasan. Aku tahu, tidak ada yang bisa menghapus luka ini, dan tidak ada yang bisa mengubah kenyataan bahwa orang-orang yang paling kupercayai telah menghancurkanku. Aku menatap Yusuf dan Kak Eva untuk terakhir kalinya, lalu berkata dengan suara tegas, aku sudah cukup. Tanpa menunggu tanggapan, aku berbalik dan pergi. Aku tidak ingin lagi berada di sini, tidak ingin lagi menghabiskan waktuku untuk mereka yang tidak menghargai aku. Aku sudah mengambil keputusan. Aku memilih untuk pergi, untuk meninggalkan semuanya di belakang, dan untuk mencari kebahagiaan yang tidak akan pernah kudapatkan dari mereka. Hari ini memang bukan hari pernikahanku, tapi hari ini adalah hari di mana aku mengambil kendali atas hidupku sendiri. Aku tidak akan lagi menjadi korban. Aku akan menjadi seseorang yang lebih kuat. Aku melangkah keluar dari hotel dengan langkah berat, meninggalkan seluruh kekacauan di belakangku. Langit sore terlihat suram, seolah turut berduka atas kehancuran yang baru saja terjadi dalam hidupku. Gaun pengantin yang masih melekat di tubuhku kini terasa begitu asing, sebuah simbol harapan yang telah berubah menjadi penghinaan. Aku tidak tahu harus kemana, tetapi aku tahu aku tidak bisa tinggal di sana lebih lama. Setelah beberapa saat berdiri di depan hotel, aku akhirnya memutuskan untuk naik taksi menuju apartemenku. Perjalanan itu terasa panjang dan sunyi, hanya diiringi suara napasku yang berat dan kepala yang terasa penuh. Sesekali, aku menatap bayanganku di kaca jendela mobil, melihat seorang wanita yang tidak lagi sama seperti pagi tadi. Mata itu tidak lagi bersinar penuh harapan, bibir itu tidak lagi tersenyum karena cinta. Aku telah berubah, hanya dalam hitungan jam. Begitu sampai di apartemen, aku segera melepaskan gaun pengantin yang terasa seperti belenggu. Aku menjatuhkan diri ke tempat tidur dan menatap langit-langit kosong. Aku mencoba memproses semuanya, tetapi kepalaku terasa begitu penuh. Rasa sakit dan pengkhianatan bercampur menjadi satu, menekan dadaku hingga sulit bernapas. Aku memejamkan mata, tetapi bayangan Yusuf dan Kak Eva terus menghantuiku. Suara mereka, tatapan mereka, kebohongan mereka, semuanya berputar di kepalaku tanpa henti. Beberapa hari berikutnya berlalu dalam kebisuan. Aku memilih untuk tidak menjawab telepon dari siapapun, termasuk dari Mama dan Papa. Aku tahu mereka khawatir, tetapi aku belum siap menghadapi siapapun. Aku butuh waktu untuk memahami apa yang baru saja terjadi, untuk menerima kenyataan bahwa hidupku tidak lagi sama. Aku mulai mengisi waktuku dengan bekerja lebih banyak. Aku tenggelam dalam kesibukan, mengambil setiap proyek yang bisa membuat pikiranku teralihkan. Aku berusaha keras untuk tidak memikirkan Yusuf, untuk tidak membayangkan bagaimana seharusnya hidupku jika hari itu berjalan seperti rencana. Namun, sesekali,
Kenangan itu muncul tanpa bisa kuhindari, mengingatkanku pada impian yang hancur berkeping-keping. Malam-malam terasa lebih sulit. Setiap kali aku memejamkan mata, rasa sakit itu kembali menghantam. Aku teringat bagaimana aku pernah begitu mencintai Yusuf, bagaimana aku mempercayainya sepenuhnya. Aku teringat bagaimana aku dan Kak Eva tumbuh bersama, bagaimana dia selalu menjadi tempatku berbagi cerita. Dan kini, dua orang yang paling aku percaya adalah dua orang yang paling menyakitiku. Namun, di tengah semua rasa sakit itu, perlahan aku mulai menemukan kekuatanku sendiri. Aku mulai menyadari bahwa aku masih bisa berdiri meskipun hatiku telah dihancurkan. Aku masih bisa melanjutkan hidup meskipun rencanaku telah berantakan. Aku mulai melakukan hal-hal kecil untuk diriku sendiri, memasak makanan favoritku, berjalan-jalan di taman, membaca buku yang selama ini tertunda. Aku mulai menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana, hal-hal yang tidak bergantung pada siapapun selain diriku sendiri. Suatu hari, aku duduk di balkon apartemenku, menatap matahari terbenam yang perlahan menghilang di balik cakrawala. Untuk pertama kalinya sejak hari pernikahan yang gagal itu, aku merasa sedikit lebih ringan. Aku tahu aku masih dalam proses penyembuhan, bahwa luka ini tidak akan hilang dalam semalam. Tetapi aku juga tahu bahwa aku sedang berjalan ke arah yang benar. Aku tidak akan membiarkan pengkhianatan itu mendefinisikan hidupku. Aku tidak akan membiarkan rasa sakit itu menghancurkan siapa diriku. Aku mungkin telah kehilangan cinta, tetapi aku tidak akan kehilangan diriku sendiri. Beberapa minggu telah berlalu sejak hari yang seharusnya menjadi pernikahanku. Waktu berjalan lambat, tetapi setidaknya aku mulai merasa lebih baik. Aku masih merasakan luka itu, tetapi aku sudah tidak lagi menangis setiap malam. Aku menyibukkan diri dengan pekerjaan, mencoba membangun kembali hidupku. Aku jarang berbicara dengan keluarga, bukan karena aku ingin menjauh, tetapi karena aku masih butuh waktu untuk menyembuhkan diri. Namun, suatu malam, saat aku sedang duduk di ruang tamu dengan secangkir teh hangat, ponselku bergetar. Aku melihat layar dan merasakan dadaku menegang. Nama Kak Eva muncul di layar, panggilan yang tidak aku duga sama sekali. Tanganku gemetar sejenak sebelum aku menekan tombol merah, menolak panggilannya. Aku belum siap untuk berbicara dengannya. Bagaimana mungkin aku bisa? Pengkhianatannya masih segar dalam ingatanku. Suaranya saja mungkin cukup untuk membuka kembali luka yang baru saja mulai sembuh. Tapi dia tidak menyerah. Beberapa menit kemudian, ponselku kembali bergetar. Kali ini, dia mengirim pesan. Dinda, tolong angkat. Aku mohon. Aku hanya ingin bicara. Aku menatap layar cukup lama, mempertimbangkan apakah aku harus membiarkannya berbicara atau tidak. Aku ingin mengabaikannya, ingin berpura-pura bahwa dia tidak ada dalam hidupku. Tapi aku tahu, cepat atau lambat aku harus menghadapi ini. Dengan napas berat, aku akhirnya menekan tombol hijau. Halo. Suaraku terdengar dingin. Di ujung telepon, ada keheningan sejenak sebelum aku mendengar suara Kak Eva. Dia terdengar berbeda. Suara yang dulu penuh percaya diri kini bergetar, penuh penyesalan. Dinda. Suaranya pecah. Terima kasih sudah mengangkat. Aku tidak menjawab. Aku menunggu, ingin tahu apa yang ingin dia katakan. Aku tahu aku tidak pantas meminta apapun darimu, lanjutnya. Aku hanya ingin meminta maaf. Dari lubuk hatiku yang paling dalam, aku benar-benar menyesal. Aku menghela napas panjang, berusaha menjaga emosiku tetap stabil. Menyesal? Aku mengulang kata itu, merasakannya di lidahku. Kenapa baru sekarang, Kak? Aku sudah menyesal sejak hari itu. Suaranya terdengar semakin lemah. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Dinda, aku tahu aku telah menghancurkanmu. Aku tahu aku telah menjadi kakak yang paling buruk. Aku mengepalkan tangan. Amarah masih ada di dalam hatiku, tapi aku juga merasakan sesuatu yang lain. Rasa lelah karena terlalu lama menyimpan luka ini. Aku kehilangan semuanya. Dinda, lanjutnya dengan suara bergetar. Tunanganku meninggalkanku. Keluarga memandangku dengan kekecewaan. Aku bahkan tidak bisa melihat diriku sendiri di cermin tanpa merasa jijik. Aku menutup mata. Aku bisa merasakan penderitaannya. Tetapi apakah itu cukup untuk menghapus apa yang telah dia lakukan?
Aku tidak ingin kamu mengasihaniku, tambahnya cepat. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Aku ingin kamu tahu bahwa jika aku bisa mengulang waktu, aku tidak akan pernah melakukan ini padamu. Aku menggigit bibir. Bagian dari diriku ingin meneriakinya, ingin mengungkapkan semua sakit hati yang aku rasakan. Tapi bagian lain dariku hanya merasa lelah. Apapun yang dia katakan sekarang tidak akan mengubah apa yang sudah terjadi. Kak, aku tidak tahu harus bilang apa, kataku akhirnya. Aku masih sakit hati. Aku masih merasa dikhianati. Dan aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu. Di ujung telepon, Kak Eva terisak. Aku mengerti, katanya. Aku tidak akan memaksa. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku akan menunggu. Aku akan menunggu sampai kamu siap. Aku mengangguk, meskipun dia tidak bisa melihatnya. Aku tidak tahu kapan aku akan siap, atau apakah aku akan pernah siap. Tapi setidaknya, aku telah mendengar permintaan maafnya. Untuk saat ini, itu sudah cukup. Setelah aku menutup telepon, aku duduk diam, menatap jendela yang gelap. Aku merasa sedikit lebih ringan, meskipun luka itu masih ada. Mungkin ini adalah langkah pertama menuju penyembuhan. Mungkin, suatu hari nanti, aku akan benar-benar bisa memaafkan. Tapi untuk saat ini, aku hanya ingin fokus pada diriku sendiri, pada hidupku yang baru. Hampir 2 bulan berlalu sejak hari pernikahan yang gagal itu. Aku mulai merasa lebih stabil, meskipun bekas luka di hatiku masih belum sepenuhnya sembuh. Aku telah membangun rutinitas baru, mencoba melangkah maju tanpa melihat ke belakang. Namun, suatu sore, saat aku baru saja keluar dari kantor, aku melihat seseorang berdiri di dekat pintu gedung. Mataku langsung menangkap sosoknya, dan dadaku menegang. Yusuf. Dia berdiri di sana, mengenakan kemeja biru yang dulu sering kupuji karena membuatnya terlihat lebih tampan. Tetapi kali ini, aku tidak merasakan apapun selain rasa tidak nyaman yang menjalar ke seluruh tubuhku. Wajahnya terlihat sedikit lebih kurus, matanya cekung, dan ada ekspresi yang sulit aku baca. Aku ragu sejenak, tetapi aku tahu aku tidak bisa menghindarinya selamanya. Dengan langkah mantap, aku berjalan mendekatinya. "Kenapa kamu di sini?" tanyaku, suaraku dingin dan tegas. Yusuf menelan ludah sebelum menjawab. Aku ingin bicara denganmu." Aku menyilangkan tangan di dada. "Apalagi yang ingin kamu katakan? Aku rasa kita sudah selesai sejak lama." Dia menghela napas panjang, menatapku dengan mata yang tampak penuh penyesalan. "Dinda, aku tahu aku sudah menghancurkan semuanya. Aku tahu aku tidak pantas meminta apapun darimu. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku menyesal." Aku menahan tawa pahit. "Menyesal?" Aku mengulang kata itu dengan nada sarkastik. Kenapa semua orang selalu datang kepadaku dengan kata menyesal setelah mereka menghancurkan hidupku? Dia menunduk, seolah tidak punya jawaban. Lalu, setelah beberapa saat, dia kembali menatapku. Aku tahu permintaan maafku tidak akan memperbaiki apapun. Tapi aku harus mengatakannya. Aku harus memberitahumu bahwa aku benar-benar menyesal karena telah menyakitimu. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan emosi yang mulai muncul kembali. Aku ingin meneriakinya, ingin mengatakan betapa hancurnya aku karena pengkhianatannya. Tetapi pada saat yang sama, aku sadar bahwa kemarahanku tidak akan mengubah apapun. "Aku tidak butuh permintaan maafmu, Yusuf," kataku akhirnya. "Aku butuh kejujuran sejak awal. Aku butuh kesetiaan. Tapi kamu tidak bisa memberikannya, dan sekarang sudah terlambat." Dia menggigit bibirnya, ekspresi di wajahnya berubah menjadi lebih putus asa. "Dinda, aku masih mencintaimu." Aku merasakan gelombang emosi yang aneh di dalam dadaku. Marah, kecewa, sekaligus sedikit geli. Aku menatapnya dengan tajam. "Cinta?" Aku menggeleng pelan. "Kalau ini caramu mencintai, maka aku bersyukur karena aku tidak lagi bersamamu." Dia terdiam, tidak bisa membantah. "Aku sudah cukup menderita, Yusuf," lanjutku. "Aku sudah cukup merasa hancur. Aku tidak akan pernah kembali ke dalam lingkaran itu lagi." Dia menghela napas berat, lalu berkata dengan suara lemah, "Jadi, ini benar-benar akhir untuk kita." Aku tersenyum tipis,
Bukan karena bahagia, tetapi karena aku akhirnya benar-benar menyadari sesuatu. Ini sudah berakhir sejak hari aku mendengar suaramu dari balik pintu kamar Kak Eva. Yusuf menutup matanya sejenak, lalu mengangguk pelan. Dia tahu tidak ada yang bisa dia lakukan lagi. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku berbalik dan berjalan pergi, meninggalkannya berdiri sendirian di sana. Saat aku melangkah menjauh, aku merasa ada sesuatu yang lepas dari dalam diriku. Beban yang selama ini menahanku di masa lalu. Aku tahu ini adalah langkah terakhir yang harus aku ambil untuk benar-benar bebas. Malam itu, aku duduk sendirian di balkon apartemenku, menatap lampu-lampu kota yang berkedip di kejauhan. Angin malam berembus pelan, membelai wajahku dengan kelembutan yang menenangkan. Di tanganku, secangkir teh yang mulai mendingin, tetapi aku tidak peduli. Aku sibuk dengan pikiranku sendiri. Pertemuan dengan Yusuf tadi siang masih membekas dalam benakku. Kata-katanya, ekspresinya, permohonan maafnya, semuanya berputar seperti rekaman yang diputar ulang dalam pikiranku. Bukan hanya Yusuf, tetapi juga Kak Eva. Dua orang yang paling aku percaya, dua orang yang paling aku cintai, tetapi juga dua orang yang paling menyakitiku. Aku sudah mendengar permintaan maaf mereka. Aku tahu mereka menyesal. Tapi pertanyaannya adalah, apakah aku benar-benar bisa memaafkan mereka? Aku menghela napas panjang, mencoba mencari jawaban di dalam hatiku. Memaafkan bukanlah sesuatu yang mudah. Itu bukan sekadar kata yang bisa diucapkan, bukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam semalam. Memaafkan adalah sebuah proses yang membutuhkan keberanian, keikhlasan, dan yang paling penting, waktu. Aku telah menghabiskan begitu banyak waktu dalam kemarahan dan kepedihan. Aku pernah berpikir bahwa aku tidak akan pernah bisa memaafkan mereka, bahwa pengkhianatan mereka terlalu besar untuk dimaafkan. Tapi sekarang, setelah semua waktu yang telah berlalu, aku menyadari bahwa kebencian hanya akan menyakitiku lebih dalam. Aku mengambil napas dalam-dalam, mencoba mengusir sisa-sisa luka yang masih tersisa di hatiku. Aku tidak bisa terus hidup dengan membawa beban ini selamanya. Aku tidak bisa terus membiarkan masa lalu mencengkeramku. Jika aku ingin benar-benar bebas, aku harus melepaskan semuanya. Tapi melepaskan bukan berarti melupakan. Aku bisa memaafkan mereka, tetapi aku tidak akan pernah melupakan apa yang telah mereka lakukan. Aku tidak akan pernah memberikan mereka kesempatan kedua untuk menyakitiku. Aku telah belajar dari kesalahan ini, dan aku tidak akan membiarkan diriku jatuh ke dalam lubang yang sama lagi. Aku menyesap tehku yang kini sudah dingin. Rasanya pahit, tetapi aku tidak keberatan. Sama seperti hidup, tidak selalu manis, tetapi itu tidak berarti aku tidak bisa menikmatinya. Malam semakin larut, tetapi aku masih duduk di sana, membiarkan pikiranku mengalir bebas. Aku akhirnya mengerti bahwa memaafkan bukan berarti membiarkan mereka kembali masuk ke dalam hidupku. Memaafkan adalah untuk diriku sendiri, agar aku bisa melangkah maju tanpa membawa beban dendam di hatiku. Aku menatap ke langit malam, mengagumi bintang-bintang yang bertaburan di atas sana. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa ringan. Aku merasa bebas. Aku telah memaafkan, tetapi aku tidak akan pernah melupakan. Aku membuka mata perlahan, membiarkan sinar matahari pagi menembus tirai kamar apartemenku yang terbuka setengah. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasakan ketenangan yang benar-benar nyata. Tidak ada lagi tekanan di dadaku. Tidak ada lagi perasaan tercekik oleh kenangan masa lalu. Hidupku telah berubah. Tidak drastis, tetapi cukup untuk membuatku merasa seperti orang yang berbeda. Dulu, aku selalu mengaitkan kebahagiaanku dengan orang lain, dengan cinta, dengan keluarga, dengan kehadiran seseorang di sisiku. Tapi sekarang, aku mulai memahami bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diriku sendiri. Aku bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju dapur. Aroma kopi yang baru diseduh mengisi ruangan kecilku, memberikan rasa nyaman yang tak bisa dijelaskan. Aku menikmati rutinitas pagiku dengan santai, tanpa perlu terburu-buru atau merasa gelisah akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah sarapan, aku duduk di meja kerja di dekat jendela, membuka laptop dan mulai menulis. Menulis telah menjadi terapi bagiku, cara untuk menuangkan perasaan dan pikiranku tanpa takut dihakimi. Aku tidak pernah mengira bahwa menulis bisa membantuku menyembuhkan luka,
tetapi di setiap kata yang kutuliskan, aku merasa bebanku semakin berkurang. Aku juga mulai lebih banyak meluangkan waktu untuk diriku sendiri. Aku membaca buku yang selama ini tertunda, mencoba resep-resep masakan baru, bahkan mendaftar ke kelas yoga di dekat apartemenku. Hal-hal kecil ini, yang dulu mungkin terasa sepele, kini menjadi bagian penting dari proses penyembuhanku. Saat senja tiba, aku duduk di balkon apartemenku, memandangi langit yang berubah warna menjadi oranye keemasan. Aku tersenyum kecil, merasa damai. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi untuk saat ini, aku bahagia. Aku akhirnya mengerti bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dalam bentuk yang kita harapkan. Terkadang, kebahagiaan datang dalam bentuk ketenangan setelah badai, dalam bentuk keberanian untuk melepaskan, dan dalam bentuk cinta yang kita berikan pada diri sendiri. Pulang ke rumah keluarga setelah semua yang terjadi bukanlah hal yang mudah. Butuh waktu berbulan-bulan bagiku untuk membangun keberanian, bahkan hanya untuk sekadar menghubungi mereka. Aku tahu mereka merindukanku, terutama ibu, yang beberapa kali mengirim pesan tanpa pernah mendapat balasan dariku. Bukan karena aku tidak ingin membalas, tetapi karena aku masih ragu bagaimana aku harus menghadapi mereka setelah semuanya. Namun, hidup tidak selamanya bisa dihindari. Suatu sore, saat aku sedang duduk di kafe dekat apartemenku, ponselku berdering. Nama ibu muncul di layar. Aku menatapnya lama, hatiku berdebar. Aku bisa saja mengabaikannya seperti yang sudah sering kulakukan sebelumnya, tetapi entah kenapa kali ini rasanya berbeda. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum menekan tombol hijau. Dinda, suara ibu terdengar pelan, penuh harapan dan kekhawatiran. Aku menelan ludah. Iya, Bu, ini aku. Ada keheningan sejenak di ujung telepon. Lalu aku mendengar suara napas lega ibu. Nak, kamu baik-baik saja? Ibu sangat merindukanmu. Suara itu membuat hatiku mencair. Aku bisa merasakan ketulusan dan kerinduan dalam suaranya. Tiba-tiba, aku merasa bersalah karena telah membuatnya khawatir begitu lama. Aku baik-baik saja, Bu, jawabku pelan. Kenapa kamu tidak pernah menghubungi kami, sayang? Nada suaranya tidak menyalahkan, hanya penuh kepedulian. Aku menggigit bibir, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Aku hanya butuh waktu, Bu. Aku butuh waktu untuk memproses semuanya. Ibu mengerti. Jawabannya yang cepat dan penuh pengertian membuat hatiku terasa lebih ringan. Tapi Dinda, pulanglah, Nak. Rumah ini selalu terbuka untukmu. Aku menatap keluar jendela kafe, melihat orang-orang berlalu lalang. Aku tidak pernah benar-benar mempertimbangkan untuk pulang. Bagiku, rumah adalah tempat yang menyimpan terlalu banyak kenangan yang masih menyakitkan. Tetapi di sisi lain, aku juga merindukan keluargaku. Aku merindukan kebersamaan, suara tawa di meja makan, dan pelukan hangat ibu yang selalu bisa membuat semua beban terasa lebih ringan. Aku akan mencoba, Bu, kataku akhirnya. Itu bukan janji, tetapi itu lebih baik daripada penolakan. Ibu tidak memaksaku. Baik, Nak. Ibu hanya ingin kamu tahu bahwa kami selalu menunggumu. Setelah panggilan itu, aku duduk diam cukup lama, merenungkan semuanya. Aku sadar bahwa bagaimanapun, keluarga tetaplah keluarga. Mereka mungkin tidak sempurna, dan ada banyak kesalahan yang telah terjadi, tetapi itu tidak menghapus fakta bahwa mereka tetap bagian dari hidupku. 2 minggu setelah percakapan itu, aku akhirnya memutuskan untuk pulang. Aku tidak memberitahu siapapun kecuali ibu, karena aku belum siap untuk bertemu dengan semua orang, terutama Kak Eva. Aku hanya ingin bertemu ibu, menghabiskan waktu dengannya tanpa ada tekanan atau drama. Ketika aku tiba di rumah, ibu langsung memelukku erat. Aku merasakan tubuhnya yang lebih kurus dari terakhir kali aku melihatnya, dan itu membuat hatiku mencelos. Aku bertanya-tanya apakah semua ini membuatnya stres dan kehilangan nafsu makan. Kamu makin kurusan, Nak, katanya sambil mengusap wajahku dengan penuh kasih sayang. Ibu juga, aku membalas, mencoba tersenyum. Kami menghabiskan hari itu dengan berbicara panjang lebar di ruang keluarga, sambil menikmati teh dan kue buatan ibu. Aku bercerita tentang kehidupanku di apartemen, tentang pekerjaanku, tentang hal-hal kecil yang aku lakukan untuk menyibukkan diri. Ibu mendengarkan dengan penuh perhatian,
sesekali mengangguk dan tersenyum. Seperti dulu saat aku masih kecil dan selalu bercerita tentang sekolahku. Saat matahari mulai terbenam, aku tahu bahwa aku telah mengambil keputusan yang tepat dengan pulang. Ada sesuatu yang terasa hangat di hatiku, sesuatu yang sudah lama tidak aku rasakan, perasaan diterima dan dicintai tanpa syarat. Namun, aku juga tahu bahwa perjalananku dengan keluarga belum selesai. Ada satu orang lagi yang harus aku hadapi, Kak Eva. Tapi untuk saat ini, aku memilih untuk menikmati kebersamaan dengan ibu. Aku belum tahu kapan aku akan siap berbicara dengan Kak Eva, tetapi aku tahu bahwa hari itu akan tiba. Mungkin bukan besok, mungkin bukan minggu depan, tetapi suatu hari nanti. Aku hanya perlu waktu. Waktu terus berlalu, dan tanpa kusadari, aku semakin jauh dari hari-hari penuh luka itu. Hari-hari di mana aku menangis di sudut kamar, mempertanyakan mengapa hidup memberiku ujian seberat ini, kini terasa seperti bayangan samar di belakangku. Aku tak bisa mengatakan bahwa aku telah benar-benar melupakan semuanya, tetapi setidaknya, aku sudah tidak lagi terjebak di dalamnya. Setiap pagi, aku bangun dengan perasaan yang lebih ringan. Tidak ada lagi beban yang menyesakkan dadaku seperti dulu. Aku mulai menyadari bahwa hidupku tidak berakhir hanya karena pernikahanku batal. Hanya karena dua orang yang kucintai mengkhianatiku. Sebaliknya, ini adalah kesempatan untuk memulai kembali, untuk membangun sesuatu yang lebih baik, untuk menemukan kebahagiaan dalam bentuk yang lebih murni dan tidak tergantung pada orang lain. Aku mengisi hari-hariku dengan hal-hal yang benar-benar berarti bagiku. Aku menekuni pekerjaanku dengan lebih serius, mengambil kelas tambahan untuk meningkatkan keterampilanku. Aku bahkan mulai mencoba hal-hal baru, seperti melukis, sesuatu yang dulu kusukai tetapi kutinggalkan karena terlalu sibuk mengurus kehidupan orang lain. Kini, aku melukis bukan untuk siapa-siapa, tetapi untuk diriku sendiri. Aku menuangkan perasaanku ke atas kanvas, membiarkan warna-warna berbicara saat kata-kata terasa tidak cukup. Dalam proses ini, aku juga belajar untuk lebih mencintai diriku sendiri. Aku belajar untuk mendengar keinginanku sendiri, bukan hanya memenuhi harapan orang lain. Aku belajar untuk berkata, tidak, tanpa merasa bersalah, untuk menempatkan batasan tanpa takut mengecewakan. Aku menyadari bahwa selama ini, aku terlalu sibuk menyenangkan orang lain hingga lupa bahwa aku juga berhak untuk merasa bahagia. Namun, perjalanan ini bukan tanpa tantangan. Ada hari-hari di mana aku masih merasa lelah, di mana kenangan lama masih menyelinap tanpa diundang. Ada momen-momen di mana aku bertanya-tanya apakah aku sudah membuat keputusan yang tepat, apakah aku seharusnya memberi kesempatan kedua kepada Yusuf atau mencoba memperbaiki hubunganku dengan Kak Eva lebih cepat. Tetapi setiap kali keraguan itu datang, aku mengingat alasan mengapa aku memilih untuk melangkah pergi. Aku tidak ingin lagi berada dalam hubungan yang penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan. Aku tidak ingin lagi hidup dalam bayang-bayang seseorang yang tidak bisa menghargai kepercayaanku. Aku pantas mendapatkan lebih dari itu. Pada suatu sore, aku berjalan menyusuri taman kota, menikmati angin sepau-sepau yang menyentuh wajahku. Aku melihat banyak pasangan yang berjalan beriringan, tawa anak-anak yang bermain, serta orang-orang yang duduk sendirian sambil membaca buku atau mendengarkan musik. Aku tersenyum kecil, menyadari bahwa kebahagiaan datang dalam berbagai bentuk, tidak hanya dari cinta romantis, tetapi juga dari kebebasan, dari ketenangan, dari rasa syukur atas hal-hal sederhana. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Aku tidak tahu apakah aku akan bertemu seseorang yang benar-benar bisa menghargai dan mencintaiku dengan tulus. Tetapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak merasa takut akan ketidakpastian itu. Aku tidak merasa terburu-buru untuk menemukan seseorang hanya demi merasa lengkap. Aku sudah cukup, bahkan tanpa siapapun di sisiku. Malam itu, saat aku duduk di balkon apartemenku dengan secangkir teh hangat di tangan, aku menatap ke langit dan tersenyum. Aku sudah melalui begitu banyak hal. Aku telah terluka, tetapi aku juga telah sembuh. Aku telah kehilangan, tetapi aku juga telah menemukan sesuatu yang lebih berharga, diriku sendiri. Kupikir aku sudah benar-benar lepas dari masa lalu, tapi hidup selalu punya cara sendiri untuk menguji keteguhan seseorang. Suatu siang, saat aku sedang beristirahat di kafe favoritku, ponselku bergetar. Sebuah nomor tak dikenal muncul di layar. Awalnya aku ragu untuk mengangkatnya,
tetapi rasa penasaran mengalahkan keraguanku. "Halo?" Suaraku terdengar ragu. "Dinda." Jantungku hampir berhenti berdetak. Aku mengenali suara itu, suara yang pernah begitu akrab, tetapi kini hanya membawa perasaan tidak nyaman. "Itu Yusuf." Aku terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata dengan suara datar, "Kenapa kau meneleponku?" "Aku harus bertemu denganmu. Ada sesuatu yang harus kukatakan." Aku ingin menutup telepon saat itu juga, tetapi ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuatku bertahan. Itu bukan suara pria yang percaya diri dan penuh keyakinan seperti dulu. Ada kepanikan di sana, seolah-olah dia sedang dikejar sesuatu yang lebih besar dari sekadar kesalahan yang pernah dia buat. "Aku tidak punya alasan untuk bertemu denganmu, Yusuf. Tolong, Dinda. Ini tentang Kak Eva." Mendengar nama itu, tubuhku menegang. Sudah lama aku berusaha menghindari segala hal yang berhubungan dengan kakakku, tetapi kali ini, aku tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Aku menghembuskan napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Baiklah, aku akan menemui kamu sekali ini saja." Kami sepakat bertemu di taman kota, tempat yang cukup terbuka agar aku merasa aman. Ketika aku tiba, Yusuf sudah duduk di bangku kayu, kepalanya tertunduk. Dia terlihat berbeda, kurus, matanya sayu, dan wajahnya penuh kelelahan. Saat aku duduk di seberangnya, dia langsung berbicara, "Dinda, aku tidak akan bertele-tele. Aku ingin kamu tahu bahwa apa yang terjadi antara aku dan Kak Eva tidak seperti yang kamu pikirkan." Aku mendengus sinis. "Lalu seperti apa? Kalian hanya bermain drama?" Dia menggeleng, menatapku dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. "Dinda, Kak Eva tidak seperti yang kamu kira. Dia memanipulasiku." Aku terdiam. Itu bukan sesuatu yang pernah terpikirkan olehku. Selama ini, aku selalu menganggap Yusuf sebagai satu-satunya pihak yang bersalah, sementara Kak Eva hanya seorang pengkhianat biasa. "Apa maksudmu?" tanyaku, berusaha tetap tenang. Yusuf mengusap wajahnya, tampak frustrasi. "Aku tidak pernah berniat mengkhianatimu. Aku memang pernah mencintai Kak Eva, tapi itu sudah lama berakhir. Aku tidak tahu mengapa, tapi dia selalu punya cara untuk membuatku tunduk. Dia mengancamku, Dinda." Aku mengerutkan kening. "Mengancammu bagaimana?" Dia menatapku lurus-lurus. Dia bilang jika aku tidak menurutinya, dia akan memastikan pernikahan kita tidak pernah terjadi. Dia bilang dia akan memberitahu keluarga bahwa aku punya masalah keuangan besar, bahwa aku bukan pria yang baik untukmu. Aku tidak tahu kenapa aku begitu bodoh membiarkan diriku terjebak dalam permainannya. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal. Aku memang bersalah, tapi aku juga korban. Aku merasa dadaku sesak. Jika yang dikatakan Yusuf benar, maka semua ini jauh lebih kompleks daripada yang kubayangkan. Aku tidak tahu harus percaya atau tidak, tetapi satu hal pasti, aku harus bertemu dengan Kak Eva. Aku harus mendengar langsung dari dirinya. Aku tidak tahu apakah ini keputusan yang benar, tetapi keesokan harinya aku menghubungi Kak Eva. Dia terkejut mendengar suaraku setelah sekian lama, dan tanpa banyak bicara, aku mengajaknya bertemu di sebuah kedai kopi kecil. Saat aku tiba, dia sudah menungguku. Berbeda dengan terakhir kali aku melihatnya, Kak Eva tampak lebih kurus dan lusuh. Dia tidak lagi terlihat sebagai sosok kakak yang selalu tampak sempurna dan penuh percaya diri. Aku duduk di hadapannya tanpa senyum. Aku ingin langsung ke inti pembicaraan. Apa benar kamu memanipulasi Yusuf? Kak Eva menatapku dengan mata penuh keterkejutan. Dia tertawa kecil, tetapi ada kepedihan di dalamnya. Dia yang bilang begitu. Aku mengangguk. Dia menunduk, memainkan ujung lengan bajunya. Aku tidak bisa bilang dia sepenuhnya salah. Hatiku mencelos. Jadi, benar. Dia menghembuskan napas panjang. Dinda, aku tidak akan mencari pembenaran. Aku telah melakukan hal-hal yang mengerikan. Aku cemburu padamu. Aku tidak ingin kamu memiliki kebahagiaan yang tidak pernah aku dapatkan. Yusuf memang mencintaiku dulu, tapi aku membuangnya demi pria lain. Lalu, saat aku menyadari aku telah membuat kesalahan, semuanya sudah terlambat. Aku ingin dia kembali, tetapi dia sudah bersamamu.
Aku benci melihatmu mendapatkan cinta yang seharusnya bisa jadi milikku. Aku menatapnya dengan perasaan campur aduk, kemarahan, kecewa, tetapi juga kesedihan. Jadi karena itu kamu menghancurkan semuanya. Dia mengangguk pelan, air mata mengalir di pipinya. Aku pikir jika aku tidak bisa bahagia, maka kamu juga tidak boleh. Itu egois. Itu kejam. Aku tahu. Tapi saat itu, aku tidak peduli. Aku menghela napas panjang, mencoba memproses semuanya. Selama ini aku selalu berpikir bahwa Kak Eva hanya sekadar pengkhianat, tetapi kenyataannya lebih rumit. Dia adalah seseorang yang juga terluka, dan dalam usahanya mencari kebahagiaan, dia justru menghancurkan kebahagiaan orang lain. Aku berdiri, merasa tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu sepenuhnya. Tapi aku tidak akan terus membenci. Aku sudah terlalu lelah untuk itu. Kak Eva menatapku dengan mata memohon. Aku mengerti, Dinda. Aku hanya berharap suatu hari nanti, kita bisa menjadi saudara lagi. Aku tidak menjawab. Aku hanya melangkah pergi. Saat aku keluar dari kedai kopi itu, aku merasa seakan-akan beban berat yang selama ini menekan dadaku akhirnya menghilang. Aku tidak tahu apakah aku akan benar-benar memaafkan Kak Eva suatu hari nanti, tetapi aku tahu bahwa aku tidak ingin lagi hidup dalam bayang-bayang kebencian. Aku ingin melangkah maju. Aku ingin menjalani hidupku dengan lebih baik. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku benar-benar merasa bebas.